Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar. Disusun oleh Ahmad Saifuddin Rauf SS SPD, Guru SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta. Tujuan topik Merdeka Belajar. Pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di sini ada 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita lanjut ke modul yang pertama. Modul yang pertama terkait mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir nomor 7, guru harus adaptif terhadap perubahan. Lanjut modul kedua, mendidik dan mengajar. Poin pertama, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid. Kedua, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Ketiga, jaga kebersihan meja, ruang kelas, dan sekolah. Yang keempat, pendidikan menekankan sistem among. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Yang kelima, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, kodrat seorang murid yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, kodrat alam berhubungan dengan lingkungan dan kodrat zaman berhubungan dengan waktu atau masa yang dialami murid. Yang keenam, asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan, konvergen artinya mengambil sumber dari luar, dan yang terakhir konsentris yaitu berkaitan dengan kepribadian. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus mampu memahami kemampuan kodrat murid yang memiliki budi pekerti dan perlu dikembangkan. Terakhir,
Adanya teori konvergen, yakni perpaduan antara teori tabula rasa dan teori negatif. Modul yang kelima, yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau, membimbing, dan menemukan pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.